Untuk untuk KKN pada tahun 2025 ini Unigoro mengusung tema untuk pengembangan geopark ya, sesuai dengan salah satu kebijakan Pemkab Bojonegoro. Di kelompok 21 kita mendapat lokasi Desa Klino, Kecamatan Sekar, yang sekaligus juga merupakan calon dari kawasan perdesaan Jawa Timur. Lalu nanti untuk target yang akan diharapkan oleh ini, kita selaras dengan apa yang dalam perencanaan pemerintah kabupaten ya, betul, mengangkat Pak. geopark untuk menuju ke UNESCO dia, pengakuan UNESCO ya. Dari kampus Unigoro maupun dari Ibu sendiri selaku DPL, itu apa saja, Bu? Selamat pagi, bertemu dengan kami dari tim kelompok KKN 21. Di sini kami menghadirkan satu narasumber sekaligus dosen pembimbing lapangan. Beliaunya Bu Putri, yang akrab dipanggil Bu Putri. Nanti bisa memperkenalkan diri, nama lengkap dan beliaunya nanti akan apa saja yang diarahkan ke kelompok peserta mahasiswa yang KKN berada di Bojonegoro secara umum dan khususnya kelompok 21. Ibu, perkenalkan nama lengkap. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardana Putri Faradiansari. Saya dari Prodi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro dan biasa dipanggil Ibu Putri. Ini mungkin untuk pengalaman DPL saya keempat kalinya. Jadi untuk KKN pada tahun 2025 ini Unigoro mengusung tema untuk pengembangan geopark ya, sesuai dengan salah satu kebijakan Pemkab Bojonegoro. Karena di Bojonegoro ini sudah ada pengembangan geopark di Wonocolo dan sekitarnya, sehingga KKN untuk anak mahasiswa Unigoro tahun ini temanya memang tentang pengembangan geopark dan apapun yang mendukung ke arah pengembangan tersebut, termasuk di kelompok 21 kita mendapat lokasi Desa Klino, Kecamatan Sekar, yang sekaligus juga merupakan calon dari kawasan perdesaan Jawa Timur yang sudah dilakukan kajiannya sejak tahun 2023 kemarin. Nah, mungkin yang menarik yaitu tadi ya, karena walaupun di Desa Klino, Kecamatan Sekar ini sebenarnya tidak ada site dari geopark, tapi di situ adalah salah satu desa yang menunjang karena ada potensi-potensi dari perekonomian termasuk pertaniannya dan juga objek wisata juga sama-sama menarik, Pak. Sehingga Desa Klino juga termasuk ke dalam desa yang dipilih oleh Universitas Bojonegoro menjadi destinasi KKN. Lalu nanti untuk target yang akan diharapkan oleh khususnya dari kampus Unigoro maupun dari Ibu sendiri selaku DPL, itu apa saja, Bu? Oke, ya tadi ya karena mendukung geopark ya, dalam artian kalau sudah ada geopark kan otomatis salah satu potensi yang besar adalah datangnya wisatawan ke Bojonegoro ya. Sementara dari hasil survei dan dari sejak adanya kajian kawasan pedesaan, memang Desa Klino ini dikenal sebagai desa yang sangat cantik. Mungkin Pak Cus sudah ke sana ya, lihat sendiri, sangat cantik di sana itu. Dan banyak potensi yang bisa dikelola. Seperti contohnya kemarin akhirnya dari 3 kali survei yang dilakukan oleh KKN kelompok 21, mereka melihat adanya agrowisata. Ya, di sana ada wisata petik buah langsung di tempat dengan salah satu produk utamanya yang sangat menarik itu durian karena rasanya enak dan buah jeruknya katanya yang manis, cuman ada yang beberapa yang sudah panen, ada yang belum ya. Tapi itu salah satu hal yang sangat menarik. Terus kedua, di sana lokasinya dekat Gunung Pandan ya. Jadi udaranya sejuk. Itu kita rasa itu salah satu hal yang akan membuat para wisatawan betah dibandingkan dengan kecamatan lain yang mungkin relatif panas di Bojonegoro ya. Ya, karena ini kan di sana lokasinya mungkin di antara kelompok yang lain ini berada di ketinggian yang 800 sekian, mungkin sekitar 900 DPL itu ya. Iya Pak, sangat menarik, sehingga di sana memang kita rasa agrowisata itu salah satu yang patut untuk dikembangkan gitu, apalagi sudah ada varietas buah yang cocok ditanam di sana, sehingga nanti kita kerjasama juga kemarin dengan Ibu Kepala Desa untuk memutuskan kita akan membantu mengembangkan agrowisatanya sebagai salah satu proker utamanya, termasuk kita nanti mau mengadakan penambahan tanaman buah itu ya, sama untuk tanaman pohon lain yang bisa menunjang penghijauan di sana, seperti itu. Terus ini secara umum, Bu, seluruh
peserta KKN ini ada jumlahnya berapa, tersebar berapa kecamatan, berapa desa ini? Oh iya, tadi belum saya sebutkan. Oke, untuk tadi dari seluruh Universitas Bojonegoro, kita ada sekitar 720 sekian peserta ya. Itu terdiri dari 9 prodi yang tersebar di 5 fakultas di Unigoro. Jadi di sini ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Pertanian, Sains dan Teknik, ada FISIP, dan ada ekonomi, ya. Itu tadi terdiri dari 5 fakultas itu yang disebar ke 28 desa di kawasan Bojonegoro, terutama itu tadi desa yang bisa mendukung pertumbuhan geopark. Ya, berarti ini kita selaras dengan apa yang dalam perencanaan pemerintah kabupaten ya, betul, mengangkat Pak. geopark untuk menuju ke UNESCO, pengakuan UNESCO ya. Jadi memang KKN ini salah satu wujud tridharma pendidikan dan harus mendukung potensi daerah, karena sekarang potensi yang lagi perlu untuk dikembangkan besar-besaran adalah geopark. Nah, termasuk maka Unigoro punya kewajiban untuk ikut andil di dalamnya. Nah, kemarin ini ngomong-ngomong, kemarin itu dalam beberapa kali rapat yang dilakukan oleh kelompok 21 ya. Ini kan karena ada hal-hal yang menyangkut pariwisata. Nah, tentu ini juga kita tidak boleh lepas dari keselamatan atau keamanan dari calon-calon pengunjung atau wisatawan. Nah, dari proker ini satu-satunya proker kayaknya kemarin itu yang memasukkan, menyelipkan berkaitan dengan sosialisasi maupun memberikan pemahaman sejak dini kepada masyarakat bahwa pentingnya kewaspadaan tentang kebencanaan ya. Nah, betul, itu alhamdulillah sekali kemarin setelah kunjungan beberapa kali ada anggota dari kelompok kita yang melakukan concern terhadap itu tadi, penanganan bencana, karena memang ya wisata kan selama ini nggak boleh senang-senang aja ya, karena ada resiko, namanya itu berada di ruang terbuka apalagi. Jadi kemarin alhamdulillah kok ya sudah dapat support juga, sehingga kita nanti didukung, sehingga nanti termasuk penanggulangan bencana atau resiko-resiko terkait tadi memitigasi, mitigasi itu bisa segera penting juga itu disosialiskan juga ke penduduk juga ya Pak. Saya rasa kan penduduk itu nanti yang akan mengelola selama seterusnya mengelola setelah KKN selesai, mereka terus mengelola, sehingga dari penduduk juga perlu, mumpung ada KKN kita lakukan sosialisasi edukasi yang menyeluruh supaya semuanya paham risiko dari bencana. Karena prioritas utama keselamatan kan, apalagi kalau nggak salah di wilayah selatan di daerah Klino Sekar itu kan termasuk jalur sesar Gunung Kendeng. Nah, iya betul Pak. Memang. Sampai ke Margomulyo, Bojonegoro ini terlewati jalur sesar Kendeng, di mana ini potensi longsornya sangat tinggi, rawan wilayah rawan bencana. Nah, seperti itu. Saya rasa itu juga salah satu proker kita yang yang sangat menunjang sekali untuk keberlangsungan dari tujuan kelompok 21. Terus ini untuk target nantinya yang diharapkan dari kampus untuk benar-benar memperkuat tema utama itu apa aja Bu nanti? Kalau dari kampus tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Ketua LPPM ya, bahwa salah satu output utamanya kalau di bidang ini kemasyarakatan adalah bagaimana meningkatnya edukasi atau sosialisasi di masyarakat tentang masing-masing lokasinya. Sedangkan untuk di bidang akademik nanti kita akan menerbitkan hasil pelaporan tadi dalam bentuk jurnal terakreditasi, supaya mahasiswa selain bisa tugas di lapangan, mereka juga bisa menuangkannya dalam bentuk laporan yang ilmiah untuk dalam namanya jurnal pengabdian masyarakat seperti itu Pak. Betul. Kalau khususnya kelompok KKN 21 nanti kita juga akan menerbitkan tambahan, kita sedang berupaya kita membuat semacam buletin atau katalog wisata yang akan kita daftarkan hak ciptanya. Nah, kita nanti kerja sama-sama pihak desa supaya kita benar-benar mencari tahu potensi wisata di Klino ini apa aja, termasuk deskripsinya, fotonya, cara aksesnya, termasuk mungkin tadi resiko bencana yang harus diperhatikan, mitigasinya seperti apa, sehingga awareness-nya sudah keluar dari awal. Nanti kita lengkap, kita benar-benar gali semua potensi yang ada di Klino, karena memang Klino ini sangat cantik ya. Jadi Kak sayang kalau ini hanya diketahui segelintir masyarakat Bojonegoro, ternyata di sini ada tempat yang cantik yang cocok loh buat wisata. Kita upaya membuat katalog itu supaya nanti bisa disebarluaskan. Kalau cuma cerita kan seperti apa bentuknya ya, kita mungkin bisa keluar bentuk buku cetak dan digital supaya mudah disebarluaskan. Juga anak-anak sudah mulai merencanakan membuat peta potensi wisata nanti yang akan diletakkan di desa Pak. Jadi nanti begitu ada wisatawan atau penduduk sekitar datang akan tahu, oh ini
titik-titik yang bisa dikunjungi. Ya, berarti di Kelino. ekosistemnya Iya, potensi ini disatukan gitu ya. Kita berusaha nanti intinya supaya masyarakat itu sadar bahwa di desanya tuh ada harta karun yang tidak ternilai. Masyarakatnya yang harus paham betul sehingga nanti keberlanjutannya ini loh Pak. Karena itu kalau KKN cuma 1 bulan, mungkin ya apa sih ya yang waktu yang kita punya itu berapa jam. Tapi kalau masyarakat sudah pegang kesadaran, maka kita pergi pun insya Allah semuanya bisa masih keberlanjutan ya. Iya. Oke, terima kasih pemirsa. Ini untuk mengawali dan kita nanti ada lanjut untuk ngobrol-ngobrol bersama berikutnya. Di sini saya selaku host Nurholis. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.